Ini kita bahas tentang ikatan kimia. Kalau kemarin itu sudah kita bahas tentang konfigurasi elektron, kemudian tabel periodik. Nah, sekarang kita lanjut ke ikatan kimia. Ya, sebelum kita lanjut, ini permulaan. Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu gambar apa ini kira-kira ya? Air bukan, Pak? Air. Kau tahu air? Butir salju, Pak. Butiran salju. Ya, ini gambar penelitian ilmuwan dari Jepang. Ilmuwan dari Jepang itu merasa ajaib atau takjub dengan air jam-jam. Tahu ya air jam-jam? Tahu, Pak. Tahu ya. Kalau di umat Muslim itu ada yang namanya air jam-jam. Air jam-jam itu air yang ada di Arab Saudi sana. Nah, air itu kenapa kok selalu tidak pernah habis? Kalau dari ceritanya itu air itu muncul dari pusatnya bumi. Jadi ditelitilah oleh ilmuwan dari Jepang. Kenapa kok air itu istimewa? Jadi ketika air itu ini ada tulisan di bawah ini, kelihatan ya? Bismillah. Ya, Pak. Ya. Ketika air itu diucapkan kata Bismillah dan dicek dengan mikroskop, ternyata dia bentuknya seperti ini. Nah, ketika diucapkan kata-kata cinta, love, dan terima kasih berubah seperti ini. Jadi struktur air tadi itu mengalami perubahan. Makanya kalau kita makan atau minum yang berhubungan dengan air itu diharuskan untuk berdoa, karena di dalam tubuh nanti akan berpengaruh dia. Nah, maka air itu kenapa disebut dengan sumber kehidupan? Di mana saja itu ada air, pasti ada sumber kehidupan. Jadi ternyata air itu ketika diniatkan untuk apa, maka dia akan mempengaruhi orang penggunanya. Karena struktur air pun akan berubah. Ya, itu. Yang itu struktur air wujudnya ternyata bermacam-macam sesuai dengan yang diinginkan. Apa yang ada di dalam air? Apa yang ada di dalam air? Di dalam air itu ada yang namanya, kita dulu, ini ada namanya hidrogen dan oksigen. Unsurnya ini, unsurnya hidrogen dan oksigen. Ini bisa ditulis gak sih? Nah ya, ini ya, hidrogen dan oksigen. Karena gabungan dari unsur-unsur ini itu maka terbentuklah yang namanya air, yang biasa kita sebut dengan, kalau di kimia itu H2O. Ya, paham ya? Air itu terdiri dari dua unsur, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya, maka terbentuklah yang namanya air. Ini setiap unsur di alam semesta ini itu tidak berdiri sendiri-sendiri,
pasti dia akan mengalami ikatan kimia. Unsur kemarin apa ya kalau yang dikabar periodik kalau SD sendiri? Ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya oksigen, macam-macam kan? Ada yang namanya mangan, bukan mangannya mangan, MS. Ada yang namanya nitrogen, ada yang namanya apa lagi? Karbon. Nah, kalau sendiri-sendiri seperti ini, ya sendiri-sendiri seperti ini, itu tidak bermanfaat. Tapi kalau dia sudah berikatan, maka dia akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh, tadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu sifatnya gas. Aduh, susah saya nulis ini. Nah, kemudian dia sifatnya racun. Racun. Gimana nulisnya ini? Nah, ya, racun. Oksigen itu gas. Gas juga sifatnya dia. Kemudian apa ini? Oksigen ini apa lagi ya? Selain bentuknya gas, tidak berwarna. Warnanya tidak ada. Bermanfaat tidak? Kalau sendiri-sendiri tidak bermanfaat. Tetapi ketika digabungkan, hidrogen dan oksigen, maka dia akan berubah menjadi air, sehingga dia bermanfaat. Bentuknya apa air ini? Cair. Berwarna apa tidak? Tidak berwarna. Nah, begitu juga unsur di alam-alam ini, di alam sekitar kita, di alam semesta, dia pasti akan bermanfaat. Ya, ya. Yang menjadi pertanyaan ini, mengapa harus berikatan? Nah, kenapa harus berikatan? Tadi kan katanya harus berikatan, Pak. Kalau untuk menghasilkan sesuatu, kenapa harus berikatan? Ya. Nah, ini kenapa harus berikatan? Ini saya ngisi slide di PowerPoint saya di Edmodo, sudah saya share. Boleh kalian download. Boleh kalian download, silahkan. Ada, sudah saya share. Nih, jadi kenapa harus berikatan? Unsur di alam itu, unsur di alam keadaannya tunggal, sini-sini mula-mula, dan dia cenderung untuk berikatan untuk mencapai kestabilan. Warnanya merah ya, ini untuk mencapai kestabilan. Makanya di sini dimaksudkan kenapa harus berikatan? Untuk mencapai kestabilan. Kestabilan yang gimana? Nanti setelah ini. Kestabilan itu kayak apa, Pak? Nah, itu nanti. Kalau kestabilan itu dia harus untuk mencapai gas mulia. Kemarin ada ya konfigurasi elektron gas mulia menggunakan gas mulia. Masih ingat ya? Ya. Tuh. Ini menurut G.N. Lewis dan Michelson, atom berikatan dengan unsur lain dalam upaya untuk mendapatkan konfigurasi elektron yang stabil, yaitu untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Jadi kenapa semua unsur-unsur di alam itu harus berikatan, Pak? Untuk mencapai kestabilan. Ya, jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya, kenapa harus berikatan, Pak?
Ternyata untuk mencapai kestabilan sesuai dengan kestabilan konfigurasi elektron gas mulia. Ya, seperti itu. Nextnya, ya. Ada pertanyaan sekarang? Pak. Maaf Pak, saya mau coba sih Pak. Nah ini maksud dari mencapai kestabilan dari unsur gas mulia. Nih, kenapa yang dipakai gas mulia? Nih, kenapa yang dipakai gas mulia untuk mencapai kestabilan? Nih, di gas mulia itu unsurnya terdiri dari He, helium, nitrogen, argon, kromium, xenon, dan radon. Ini unsur-unsurnya. Kenapa disebut stabil? Perhatikan ini. Nih. Kenapa stabil? Ternyata gas mulia itu dia mempunyai, kalau yang paling belakang, subkulit paling belakang, apa namanya? Elektron valensi. Nih, elektron valensinya itu terisi penuh. Kalau 2 itu namanya duplet. Kalau 8 itu oktet. Ya, apa maksud dari terisi penuh, Pak? Kalau terisi penuh kan konfigurasi punyanya si Bohr kan 2. Ini punyanya si Bohr ya, punya si Bohr itu konfigurasi yang sempurna itu gimana? 2, 8, 18, 32. Ya, ini punya si Bohr. Nah, kalau suatu unsur mencapai konfigurasi itu terakhirnya ya, elektron valensinya itu 2, kemudian 8, kemudian 18, kemudian 32, itu ya elektron valensinya ini penuh, maka dia disebut dengan elektron mencapai kestabilan. Ini terakhirnya dulu. Nah, ini yang namanya elektron valensi. Kalau dia mencapai angka 2 elektron valensinya, kemudian 8, kemudian 18, 32, maka dia penuh. Ini kalau punyanya si Bohr. Sekarang kalau yang punyanya mekanika kuantum. Nih, ini He, nah, helium. Ini 2. Ya. Kalau ini dibuat kotak seperti ini, apa namanya kemarin kalau yang kotak ini? Mekanika kuantum. Kalau 2 berarti kotaknya 1 ya. Kotaknya 1 berarti ini ke atas 1, ini ke atasnya 1. Ini yang namanya penuh. Berarti satu kotak itu isinya penuh. Ya. Kalau yang Ne elektron valensinya berapa? 8. Dari mana tahunya? S sama P. S sama P dilihat. Ini 2. Ini 6. Berarti 6 tambah 2 8. Ya. Kalau dibuat kotak seperti ini gimana, Pak? Ya udah tinggal diurutkan saja. Ini kotaknya kan ada S-nya, kotaknya 1. Ini 1. Aduh. Nah, ini 1. Nah. Ini ada berapa kotaknya? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, garisnya Pak, garisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4, 5, ke bawah lagi panahnya 6. Nah, ini gimana bentuknya? Terisi penuh semua kotak itu. Ini kalau yang mekanika kuantum. Kalau yang atas tadi ini Bohr. Kalau yang ini mekanika kuantum, ya. Bagaimana kalau AR? AR masih tetap S sama P. Elektrovalensinya kan yang paling luar ya. Elektrovalensi itu kulit paling luar. Kulit paling luarnya kalau menentukan tabel periodik kemarin masih ingat, kalau dia S sama P berarti ditambahkan kan nih. Nah, berarti dia 8. Yang AR kulit terakhirnya apa? P. Berarti P pasangannya S. Nih. Berarti 8 juga. Kan? XE. Oh, terakhirnya P, Pak. Pasangannya S. 6, 7, 8. Ya. Kuning sama. Ini terakhirnya P. Pasangannya, kalau P apa kemarin konfigurasi elektron? S. Menentukan periode dan golongan. Kalau terakhirnya P, dia pasangan sama S. Ya, ini juga 8. Ya. Nah, inilah karena sifat-sifat ini, maka untuk mencapai kestabilan itu digunakan gas ya, karena memang dari sananya sudah stabil ya, karena elektronnya valensinya terisi penuh. Ini perhatikan, elektron valensinya setiap unsur ini kan penuh 2 sama 8 ya, untuk gas mulia ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Nazla? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Wardah? Nggak ada, Pak. Ya. Lanjut ya. Ya, kita lanjut. Nah, jadi ikatan kimia itu apa? Ini. Jadi ikatan kimia itu bisa kalian baca di sini. Jadi ikatan kimia itu senyawa kimia yang terbentuk oleh bergabungnya 2 unsur atau lebih untuk mencapai kestabilan. Ya, nih. Kestabilannya gimana, Pak? Kestabilannya sesuai dengan aturan duplet dan oktet. Kalau duplet tadi itu 2, kalau oktet itu 8. Ya, tadi ya, kalau duplet itu 2, kestabilan itu dia harus 2 atau 8. Kalau 2 itu namanya duplet, kalau 8 itu oktet ya. Next, ada pertanyaan? Silakan. Kalau mau ditanyakan boleh sebelum kita lanjut. Gak ada ya? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, nih, jadi ikatan kimia, ya, ikatan kimia itu gambarnya gimana, Pak? Kalau di kimia itu digambarkan kan kalau di sehari-hari kalian ngelihat apa air, ngelihat karbon dioksida, itu kan ngelihatnya nggak bisa ya, tidak bisa dilihat kan? Bisanya cuman kalau udara kan cuman kalian rasakan aja, kalau air ya kalian pegang. Nah, menggambarkannya gimana? Ya, kalau di kimia itu digambarkan dengan yang namanya lambang Lewis atau struktur Lewis. Nah, ini digambarkan dengan ini
Digambarkan lambang Lewis atau struktur Lewis itu menggambarkan sebaran elektron. Jadi jumlah elektronnya. Jumlah elektron valensi di sekitar atom bebas maupun atom bebas yang saling berikatan. Digambarkan gimana Pak menggambarkannya? Nih. Dulu gimana ya? Nih. Nah. Digambarkan dengan titik atau silang. Ya, gambarnya titik atau silang. Misal hidrogen. Kalian harus tahu dulu nomor atomnya. Hidrogen itu berapa nomor atomnya? Nah, nomor atom hidrogen itu ada berapa? Kalian tahu nomor atom hidrogen? Lihat di tabel periodik. 1. Ya. Berarti konfigurasi elektron gimana? Ya 1. Ya kan? Maka menggambarkan gimana? Menggambar elektronnya berarti H. Nih, kalian kasih tanda silang boleh. Ya, atau H kalian kasih titik 1 di sini boleh. Ya. Sekarang lagi coba karbon berapa? 1. Berapa? Karbon berapa nomor atom? 9. Berapa? 19. 19. Iya, 6. 6. Ya. Dibuat cari konfigurasi elektronnya berapa? Yang paling gampang dengan punya si bor. Kalau pakai sisipasi SPDF itu kelamaan ya. Nah, saya biasanya kalau ingin cepat, biar cepat jawab soal pakai bor ya. 2, 8, 18, 32. Kalau 6, konfigurasi elektronnya 2 sama 4. 4 tambah 2 kan 6. Jadi digambarkannya gimana? C sini kalian kasih tanda silang 1, sini 1, sini 1, sini 1. Nah, itu menggambarkan dengan lambang Lewis. Boleh nggak Pak titik-titiknya nih di satu tempat? Kira-kira boleh nggak ya? Boleh nggak Nazla? Saya pengen tanda silangnya di sisi sini semua Pak. 1, 2, 3, 4 di sini semua boleh nggak? Kira-kira boleh nggak Nazla? Boleh nggak ya? Kira-kira boleh nggak? Satu tempat sini semua Pak. Saya nggak mau tanda silang, tanda titiknya di sekitar sini, nggak mau saya, jelek. Boleh nggak? Aiman? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Ya, boleh-boleh saja. Ya, cuman nggak ganteng, nggak cantik. Ya, kalau di sekitar sini kan dia ke kanan toh dia ini kan gambarnya. Ya, kalau saya buat di sini, ini kan ya cantik lah, ganteng lah. Ya, kalau di sekitar sini ya pas aja lah gitu, proporsional. Ya, itu paham ya? Untuk menggambar. Pak, Ya, silakan. berarti itu jumlah titik atau silang itu disesuaikan sama elektron valensinya ya Pak? Betul sekali. Ya, disesuaikan dengan jumlah elektron valensinya. Ya. Kalau misalnya 32 kan banyak gitu, terus nomornya gimana sih? 32 itu unsur apa? Coba lihat di tabel periodik unsur apa 32? Kalau misalnya elektron valensinya ada yang sampai 32 gitu Pak. 32. Ya. Berarti kalau 32 dia tidak mencapai kestabilan.
Ya, berarti dia tidak mencapai kestabilan dan tidak mungkin. Nah, untuk ikatan kimia itu umumnya dia maksimal, iya maksimal. Ini misalkan C, misalkan kalau X saja lah X, ya misalkan X, ini maksimal dia sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maksimal 8. Makanya kenapa tadi dibilang mencapai kestabilan itu harus sesuai dengan aturan oktet dan duplet. Ya, tidak mungkin nanti dia 32. Pasti nanti konfigurasi elektron itu elektron valensinya itu kalau tidak 2 antara 1 sampai dengan 8. Itu 8. Karena satu unsur itu maksimal dia ada 8. Jadi elektron valensi itu pasti nanti dia nilainya, angkanya 1 sampai 8. Ya, paham ya? Nah, setelah Paham, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Sisil? Ada Sil pertanyaan Sil? Ada, Pak. Ada? Lanjut ya. Ya nih, ini saya kasih contoh. Bagaimana menggambarkan struktur Lewis. Ya, menggambarkan struktur Lewis ini dari unsur dari senyawa. Kalau unsur kan satu ya, dari senyawa C2H8. Kan nanti ada soal berhubungan sama ini C2H8. Yang pertama kalian uraikan dulu unsurnya apa aja di sini. Ada C, ada H. Ya, kita cari satu-satu. C itu dia nomor atomnya 6. Lihatnya di mana dapat 6 ini? Nomor atom. Ya, nomor atom dari tabel periode. Ya, 6. Sekarang kita lanjut lagi konfigurasi elektronnya. Kalau ingin cepat itu pakai punya si Bohr. Pakai yang 2, 8, 18, 32. Ya, kalau sudah tahu syaratnya itu, kemudian kalian cari konfigurasi elektronnya. Karena di sini nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya 2, kemudian 4. 4 tambah 2 kan 6 ya. Ya. Nah, kemudian kalian cari elektron valensinya. Elektron valensinya itu yang paling terakhir. Ini disebut dengan elektron valensi. Ya, yang namanya elektron valensi. Nih, ya. Untuk yang C sudah paham? Paham ya? C sudah selesai. Ya. Sekarang kita lanjut. Tadi kan ada unsur C dan unsur H. Sekarang yang H. Yang H itu nomor atomnya 1. Ya, konfigurasi elektronnya ya 1. Elektron valensinya berapa? 1. Ya, selesai yang H. Sampai sini paham?
Paham. Kalian cari dulu langkahnya, kalian cari dulu nomor atomnya di tabel periodik, kemudian kalian cari konfigurasi elektronnya, kemudian kalian cari elektron valensinya. Kalau sudah ketemu, kalian lihat berapa unsurnya. C itu ada 2. Nih. Ya. C ada berapa? Ada 2. Berarti kalian buat C-nya ada 2. Ya. C ada 2 dengan elektron valensinya berapa? Elektron valensinya kan ada 4 nih. Ya. Jadi satu C ini itu punya elektron valensi 4. Ini saya hapus dulu. Nah, ini berarti sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 nih. Ini C yang 1. C yang kedua itu juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, udah beres yang C. Yang C itu punya 4 elektron valensi. Ya, maka kalau digambarkan titik-titiknya ini ada 4. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, sekarang yang H. Yang H itu ada berapa unsurnya? Ada 6, Pak. Ya, hanya ada 6. Dengan elektron valensinya 1 sini. Hanya sini 1. Ada 6, Pak, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, sudah digambarkan nih. Nah, sekarang ini saya mau ikatkan unsur C dan H ini. C-nya ada 2, H-nya ada 6. Ini mau saya ikatkan. Kalau ini kan baru sendiri-sendiri nih. C-nya 2, H6, ya kan? Nah, sekarang mau saya ikatkan menjadi C2H6. Mau saya ikatkan gimana? Sesuai aturan oktet dan duplet. H yang 1 ini saya kasih ke sini. Biar beda, saya kasih tanda silang ya hanya ya. Nih. Yang ini saya kasih ke mana? Sini. Nih. Yang ini saya kasih ke sini. Nah, udah 3 selesai. Yang ini, yang bawah saya kasihkan ke sini. Yang ini lagi saya kasihkan ke sini. Ya, yang ini saya kasihkan ke sini. Nah, maka ini saya hapus dulu. Udah habis ya? Udah habis. Nah, udah masuk ke situ semua, ya kan? Indah tadi. C-nya ada 2, 1, 2. H-nya ada 6. Sesuai aturan oktet dan duplet. Duplet ini 2. Dijumlahkan kan jadi 2 tadi. Nah, ini kan 2. Tadi kan sendiri nih. Nah, sekarang jadi 2 dengan punyanya C1, punyanya H1. Maka elektron valensinya mereka itu menjadi 2. Sini 1, sini 1, 2. Ini juga. Nah, ini juga. 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 Ini juga.
Nah, ini yang ini saat ini juga. Ya. Kemudian kalau sudah ini yang H sama C baru. Sekarang yang C. Yang C benar nggak jumlahnya sesuai aturan duplet dan octet? Yang C ini dia pakai semuanya. Nah, pakai semuanya. C yang ini berapa jumlahnya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya C yang ini. C yang sini mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai yang sini. Nah, berarti sesuai dengan gambar ini, ya, sesuai dengan aturan ini, sesuai dengan aturan octet dan duplet tadi. Nah, inilah menggambarkan lambang Lewisnya seperti ini, ya, menggambarkan Lewisnya di sini, gini kan? Ini duplet, ini duplet, ini duplet, ini duplet. Kalau dua duplet ya, duplet. Ini duplet. Kalau 8 apa? Oktet. Ini 8. Nah, kalau oktet 8. Nah, ya. Maka itulah penggambaran struktur Lewis. Ada pertanyaan? Silakan. Wardah, Putri, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Selfie? Ada Pak. Yulia? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada. Lita, ada Lit? Silakan Lit, kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Sudah ya nih, lanjut ya? Lanjut. Nah, sekarang kalian coba sendiri. Kalian coba sendiri. Ini di buku kalian, kemudian kalian kirim di penugasan, ya. Kalau kalian ingin nulis ini boleh, tapi di penugasan sudah saya kirim sih, dan materinya juga sudah saya buat, ya. Kalian buat, cari angkanya, nomor atomnya ini di tabel periodik, ya, cari di tabel periodik.
Sudah? Bapak, Ya? kalau misalnya nggak ada unsurnya gitu, gimana? Nggak usah ditulis, Pak. Maksudnya unsurnya gimana? Kayak nomor 1 tuh, Pak, O-nya tuh nggak ada unsurnya gitu. Berarti dia satu aja. Nah, ini maksudnya kan jumlahnya. Jumlah atom Na itu ada 2, berarti kan Na-nya ada 2 berarti. Nah, Na-nya sini ada 2. Ya kan? O-nya ada berapa? Tidak ada angkanya Pak, berarti dia 1 aja. Ya kan? HBr berarti hanya 1. BR-nya berapa? 1. 1. Ya, kalau PCl5, pecel 5. Satu unsur. P-nya berapa? P-nya 1. Ya, Cl-nya Pak? 5. Ada 5. Ya. Iya, Pak. Ya. Oh, berarti PCl itu bukan satu unsur ya, Pak? Bukan 2 unsur kan, Pak? 2 unsur. Soalnya di kurikulum kalian ini tidak ada materi tentang penamaan sih. Kalau yang tahun kemarin ada penamaan. Ini kan cirinya kalau ini dia Na. Na ini satu unsur. Dilambangkannya gimana? N-nya besar, A-nya kecil, berarti dia satu unsur. Ya, kayak ini PCl5, berarti dia 2 unsur. P-nya P-nya 1, unsur, Cl-nya C besar L kecil, berarti dia jadi satu unsur. P sama Cl. Ya. Kalau H3PO4 berapa unsur nih? hanya 3, PO-nya 4. P-nya sendiri. Oh, P-nya. Kenapa berarti hanya 3, P-nya 1, O-nya 4? Iya. Kalau CH2O? C-nya 1, hanya 2, O-nya 1. Iya, betul. Paham ya? Paham. Iya. Ya ampun, Nazla minta banget, Nazla Kansa. Mana Nazla tadi? Maaf Pak, Minta banget. bangun. Kemarin habis LDK Pak. Hah? Kemarin habis LDK. Udah ditutup lah, saya pengen jadinya. Udah ditutup tadi Pak, lupa. Pencet. Ya. Yang lain sudah? Ya. Ini kalian kerjakan di buku catatannya, kemudian kalian kasih nama kelas, kemudian kalian foto, diketik boleh, kalau mau rapi silahkan, kemudian kalian kirim ke kelas Edmodo ya. Ya, Pak. Ya. Untuk hari ini saya masih mau ada jong lagi untuk AKM sama provinsi. Sebenarnya saya masih pingin ngajar kalian, masih banyak materinya. Karena kita ulangan semester berapa minggu lagi? Dan 2 minggu lagi. Makanya harusnya materi ikatan kimia ini masuk ke semester 1. Tapi ini kita baru depannya aja ini, ya. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Oke, ya. Kisi-kisinya, Pak. Gimana? Kisi-kisinya. Kisi-kisi apa tuh? Kisi-kisi buat Iya, ulangan. Pak. Kisi-kisi ulangan. Nanti hari terakhir aja ya, pas mau hari terakhir saya post di Edmodo. Ya. Oke, Pak. Ya.
Oke, saya cukupkan tuh hari ini ya. Ya, Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.